teman-teman semuanya, hari ini kita mau ke Museum Naskah Proklamasi. Cuma di sini kita salah jalan. Akhirnya kita memutuskan untuk jalan kaki aja ke museum. Dari stasiun Setiabudi ke Monas Prok itu 20 menitan dan akhirnya kita sampai. Nah, teman-teman, bangunan yang sedang kita kunjungi kali ini dulunya merupakan rumah dari Laksamana Tadashi Maeda. Nah, beliau merupakan seorang kepala penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentaraan Jepang. Pada tanggal 16 Agustus sampai 17 Agustus 1945, beliau mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat rapat naskah perumusan proklamasi. Nah, jadi bisa dikatakan beliau adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu, kalau tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang itu telah dikirimi bom oleh Amerika, yang dimana kedua kejadian tersebut melemahkan kekuatan Jepang, sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerahkan diri tanpa syarat. Dia menyerah tanpa syarat. Sehingga pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato di radio NHK yang disebut sebagai siaran suara Kaisar, di mana pidato tersebut mengumumkan kalau Jepang telah menyerah tanpa syarat. Dan hal inilah yang akhirnya menyebabkan Indonesia mendapatkan dorongan untuk memproklamasikan kemerdekaannya lebih cepat. Namun, ada tantangan karena golongan tua tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia lebih cepat. Maka dari itu terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Ini adalah ruangan pertama Soekarno datang ke sini, yaitu di kediaman Laksamana Maeda. Dia bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 22.00. Mereka datang ke sini sepulang dari Rengas Dengklok untuk menjelaskan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maeda memberitahu pesan Bunseikan, yaitu pemerintah militer Jepang, sepulang dari Rengas Dengklok. Kemudian, mereka ditemani Maeda dan Miyoshun Sukichiro dan juru bicara Angkatan Darat Jepang. Mereka berangkat pergi ke Gunjingan untuk bertemu dengan Jenderal Mayor Nishimura. Kemudian, ketika mereka sudah bertemu dengan jenderal tersebut tidak mengizinkan adanya rapat di rumah Maeda karena mereka sendiri atau dari pihak Jepang sudah membatasi dan atau bisa dibilang tidak dapat membantunya karena mereka sudah ada kesepakatan dengan betul-betul tetap mempertahankan status quo di Indonesia. Darinya, ketika Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo kembali ke rumah Maeda tepat pada saat pukul 2.30 atau setengah 3 waktu Indonesia Barat, Laksamana Maeda langsung mengundurkan diri dan tidak ikut campur tangan. Begitu sekian penjelasan singkat untuk Laksamana Maeda. Berikut adalah contoh item-item yang telah ditinggalkan oleh museum ini. Nah, jadi teman-teman, di sini bisa dilihat terdapat meja makan yang panjang. Nah, yang dimana saat menjelang dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, di sini terdapat Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Ahmad Subarjo yang memasuki ruangan makan. Mereka duduk mengitari meja makan yang panjang, di mana bisa dilihat Bung Karno mempersiapkan draft
naskah proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan juga Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Nah, terus setelah diberi judul proklamasi, dialog pertama yang disepakati oleh 3 tokoh adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu ditambahkan dialog kedua oleh Muhammad Hatta mengenai pengalihan kekuasaan. Selesailah konsep naskah proklamasi yang ditandai dengan beberapa coretan sebagai tanda pertukaran pendapat saat merumuskannya. konsep naskah proklamasi yang dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Ahmad Subarjo dibawa ke muka umum dan ditujukan kepada para hadirin yang telah menunggu. Kemudian, Bung Karno membacakan susunan naskah proklamasi itu dengan secara perlahan dan berulang-ulang. Sesudah itu, beliau bertanya kepada para hadirin, setuju atau tidaknya terhadap rumusan tersebut. Menurut Bung Hatta, para hadirin menyatakan persetujuannya. Namun, Bung Karno mengulangi kembali pernyataan tersebut dan jawabannya tetap sama, yaitu setuju. Kemudian sempat timbul pertentangan pendapat mengenai siapa yang akan mendatangani naskah proklamasi tersebut. Akhirnya Soekarni maju ke muka dan dengan suara lantang mengatakan, bukan kita semua yang hadir di sini untuk mendatangani naskah, cukup 2 orang saja yang mendatanganinya atas nama rakyat Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta. Habis itu usul itu pun diterima hadir dengan tepuk tangan dan berseri. Kemudian Bung Karno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. Jadi setelah konsep naskah proklamasi dibuat oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo dan kemudian disetujui oleh para hadirin, naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik di sini di ruang bawah tangga dekat dengan dapur dan ditemani oleh BM Dia. Nah, jadi dalam pengetikan naskah, Bapak Sayuti Melik itu mengubah 3 kata atau 3 kalimat. Yang pertama adalah kata tempo diubah menjadi tempo. Yang kedua adalah wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, perbaikan penulisan dalam bulan, hari, dan juga tahun. Setelah naskah tersebut selesai diketik oleh Sayuti Melik, naskah tersebut segera dibawa ke tempat hadirin untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Naskah tersebut ditandatangani di atas piano di bawah tangga ruangan. Nah, di sini ada beberapa media penunjangnya juga. Ada panel informasi yang isinya tentang sejarah tokoh-tokoh, cerita sejarah, dan juga berupa komik. Di sini ada toilet perempuan dan juga ada toilet untuk laki-laki di sebelah sana. Dan yang terpenting adalah adanya musola yang disediakan alat sholatnya di sini sehingga kita tidak perlu khawatir untuk ketinggalan sholat. Dan sekarang kita ada di bis. Ada member baru. Tujuan kita mau kemana, teman-teman? Tujuan kita mau kemana? Ke atas. Ngapain kita di duku atas? Kita mau nyari makan, teman-teman, karena kita udah lapar banget. Betul. Sekarang sudah hampir jam 1 dan kita belum makan siang. Jadi kita mau makan siang. Naik Transjakarta. Siap. Bye bye. Oke, jadi tujuan kita tadi nyari makan itu gagal karena gak ada makanan sama sekali di duku atas. Jadi, sekian vlog dari kami, semoga bermanfaat. Dadah, sampai ketemu lagi.